Welcome back to my channel. Hari ini aku bakal bacain salah satu cerita dari Negeri Gingseng. Di buku ini banyak cerita sastra klasik asik dari Korea. Aku bakal bacain salah satu ceritanya. Let's get started. Pangeran Cendana, Papa Korea. Dahulu kala, ketika negeri Fajar ini masih dihuni manusia purba, hiduplah seekor beruang dan seekor harimau. Pada suatu hari, mereka berjumpa di lereng selatan Gunung Botak yang berhutan lebat. Kedua binatang liar ini tidak puas dengan jenis manusia yang ada di bumi, dan mereka menginginkan manusia yang lebih baik, sempurna. Keduanya berpikir bahwa jika mereka bisa menjelma menjadi manusia, maka kualitas manusia bisa pula mereka tingkatkan. Maka dua binatang patriotik ini sepakat untuk menjumpai Hananim, penguasa langit dan bumi, dan memintanya agar mengubah wujud tubuh dan tingkah laku mereka, atau paling tidak memberitahu bagaimana cara menjadi manusia. Tapi, di manakah Hananim bisa dijumpai? Itulah pertanyaannya. Maka mereka merendahkan diri, menundukkan kepala sopan, merentangkan cakar-cakar ke udara, dan menanti datangnya cahaya pencerahan. Lalu, satu suara terdengar berkata, "Makanlah segenggam bawang putih dan tinggallah di gua selama 20 hari. Jika sanggup melakukannya, maka kalian akan menjadi manusia." Maka mereka pun masuk ke dalam gua yang gelap, mengunyah bawang putih lalu pergi tidur. Gua itu dingin dan suram, tanpa ada sesuatu untuk dimangsa atau dimakan. Sehingga si harimau pun menjadi bosan. Hari demi hari ia cemberut, menggerutu, menggeram, dan berbuat kasar pada temannya. Tapi si beruang menahan kelakuan harimau itu tanpa memprotes. Akhirnya pada hari ke-11, setelah tak melihat adanya perubahan pada loreng-loreng tubuhnya, atau cakarnya, atau ekornya, si harimau menyimpulkan bahwa usaha untuk menjadi manusia adalah sia-sia belaka. Ia melangkah keluar gua dan pergi berburu di hutan, kembali pada kehidupan lamanya. Tapi tidak demikian halnya dengan si beruang. Ia dengan sabar menanti datangnya hari
Berjalan keluar gua, makhluk jelmaan itu berdiri di tepi parit, lalu berkaca, melihat betapa cantik dirinya. Ia menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Selagi hal ini terjadi di bumi, hal tak kalah menarik terjadi di langit. Wanung, putra penguasa langit, meminta pada ayahnya agar memberinya kerajaan di bumi, tempat ia bisa berkuasa. Senang dengan permintaan itu, penguasa langit memutuskan untuk memberi hadiah putranya itu, tanah punggung naga, yang kemudian oleh manusia disebut sebagai Korea. Negeri ini berbentuk naga, sisik-sisik, pinggang, dan ekornya membentuk jajaran panjang pegunungan, layaknya tulang belakang. Sementara kepalanya naik ke angkasa di tengah gunung putih di sebelah utara negeri. Di puncaknya, di tengah salju dan es, ada danau biru bernama Kolam Naga, yang darinya mengalir sungai-sungai pembatas negeri. Wanung, si pangeran langit, turun ke bumi dengan pertama kali menjajakan kaki di puncak gunung ini. Ketika memasuki hutan rimba, ia berjumpa seorang gadis cantik duduk di tepi sungai. Dialah si beruang dalam penjelmaannya sebagai manusia. Si pangeran langit sangat terpesona. Ia tiupkan nafas kepada si gadis, dan seketika lahirlah seorang bayi laki-laki. Si ibu membuat buayan untuknya dari bantalan lumut dan membesarkan anaknya itu di hutan. Orang yang menghuni kaki gunung saat itu hidup sangat primitif dan berperilaku kasar. Mereka tak pakai topi, berpakaian kulit binatang, hidup di gubuk, dan tak tahu cara menghangatkan rumah. Tempat keramat mereka adalah di bawah sebatang pohon cendana di gunung kecil bernama Tabak, daerah provinsi Bintang. Suatu ketika kepala suku di antara mereka mengajak semua warga pergi ke pohon keramat itu. Ketika sampai di sana, mereka terpukau melihat seorang pemuda berpakaian bangsawan. Wajahnya mulia dan berwibawa. Meski masih muda, dia bijak dan terhormat. Aku datang dari langit untuk memerintah kalian, anak-anakku, katanya sambil menatap